Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, pada bulan Desember dan Januari, Februari tahun 2023 nanti, insya Allah Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, di sana di Tanah Suci merupakan masuk musim dingin. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan beberapa tips dan juga beberapa pengalaman yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu agar di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya nanti berjalan lancar, betul-betul dalam keadaan sehat, mulai dari berangkat sampai pulang. Apa saja yang harus dilakukan pada saat kita melaksanakan ibadah umroh musim dingin, Bapak Ibu? Namun sebelum saya lanjutkan, di sini saya akan sedikit memberikan pengetahuan bahwa pada saat musim dingin di Tanah Suci, ini khususnya di Madinah, karena biasanya antara kota Mekah dan Madinah itu yang paling dingin itu di Madinah. Ya. Itu suhunya bisa mencapai sekitar 10 derajat. Nah, kejadian itu saya pernah ngalamin pada tahun 2004. Ya. Pada saat itu saya berada di Madinah, saking dinginnya Bapak Ibu pada saat menjelang subuh itu, sampai yang namanya dari pori-pori itu keluar darah kering. Darahnya kering, jadi merah-merah. Bahkan ya, teman-teman saya itu ya, ada beberapa orang yang mimisan. Saking betul-betul dinginnya. Bahkan terakhir menjelang lockdown itu kemarin tuh waktu ada COVID, itu pas saat masuk musim dingin ya 2019 akhir itu ya, pas saya keluar nih, kita cerita di kota Madinah, keluar dari bis, saya keluar itu betul-betul menggigil. Beda pada saat di bis. Kalau di bis walaupun AC-nya dingin tapi tidak sampai menggigil. Nah, saat itu saya pas keluar dari pintu bis, betul-betul terasa seperti di kulkas, dinginnya luar biasa. Itu ya. Kalau pas saat betul-betul memang puncaknya, puncak dingin seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya, karena di sana sedang musim dingin, berarti harus ada yang dipersiapkan agar ibadah Bapak Ibu sekalian bisa lancar. Itu ya. Kemudian juga, ya, sebelum saya memberikan beberapa tips ini, ya, diusahakan dari mulai sekarang Bapak Ibu mempersiapkan semuanya, ya, baik fisik, mental maupun perlengkapannya. Baik, yang pertama yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sebelum keberangkatan, ya, ini tips dari saya, 5 hari sebelum keberangkatan diusahakan minum vitamin C. Ya, kalau cocok tubuhnya. Nah, bisa misalnya vitamin C, bisa juga untuk daya tahan tubuh, misalnya kalau saya biasanya merek Inbox, itu kan ada ya untuk daya tahan tubuh. Nah, jadi vitamin maupun suplemen tersebut diminum menjelang keberangkatan, bukan diminum pada saat kita datang ke sana. Tujuannya apa? Supaya dari sini imunnya meningkat. Jadi pada saat kita berada di Tanah Suci, ya, berarti fisik kita sudah prima. Tuh ya. Jadi terkadang kan salah kita bawa vitamin tapi minum di sana. Nah, ini saya luruskan seperti itu. Tuh ya. Jadi insya Allah menjelang keberangkatan supaya diusahakan minum vitamin, ya, terutama vitamin C. Yang kedua, Bapak Ibu, diusahakan sering-seringlah jalan kaki. Umpamanya ada yang mau berangkat akhir Desember, kemudian di awal tahun Januari, Februari, mumpung masih ada waktu, perbanyak jalan kaki. Ingat, yang namanya ibadah umroh itu insya Allah 95% menggunakan fisik. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Contoh, ya, yang namanya ibadah umroh contohnya. Saya akan mentotal berapa perkiraan jalan kaki yang harus dikerjakan.
Pada saat Bapak Ibu keluar dari hotel Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dan tahallul pada saat pelaksanaan ibadah umroh, ya, ini perkirakan saja ya. Jarak antara hotel ke Masjidil Haram diperkirakan 500 meter atau setengah kilometer. Kemudian Bapak Ibu nanti kan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Diperkirakan, ya, umpamanya berdesakan dan lain sebagainya, diperkirakan 7 putaran itu 2 kilometer. Berarti total 2,5 kilometer. Itu belum selesai. Baru mencapai tawaf. Setelah selesai tawaf, Bapak Ibu melaksanakan sa'i. Jarak antara Bukit Safa, Bukit Marwah, perkiraan 450 meter. Kalau di total 7 kali jalan, diperkirakan 3 kilometer. Berarti dari mulai hotel sampai selesai tahallul, ya, totalnya 5,5 kilometer. Tapi belum selesai Bapak Ibu, walaupun sudah selesai tahallul, kan Bapak Ibu pulang tuh ke hotel, jaraknya setengah kilometer. Berarti total keseluruhan dari mulai awal keluar dari hotel, sampai tahallul, sampai kembali lagi ke hotel, kurang lebih insya Allah 6 kilometer. Itu sangat-sangat berat Bapak Ibu. Bagi yang sudah sepuh-sepuh. Mungkin kalau muda-muda, di bawah usia 30 tahun, mungkin itu ya terbiasa, namanya anak muda. Tapi kalau sudah usia di atas 40 tahun, yang saya rasakan itu sangat berat. Nah untuk itu Bapak Ibu, diusahakan, baik itu umpama pagi atau sore, diusahakan dibiasakan jalan kaki. Ya, jadi umpamanya syukur-syukur umpama dari sekarang. Terlebih umpama Bapak Ibu berada di kota besar, umpama terbiasa kemana-mana naik motor, ya diusahakan. Umpama pergi belanja sayur, umpama silahkan istrinya ditemani sama suaminya, ya, berangkat ke pasar jalan kaki, pulang jalan kaki. Tujuannya apa? Supaya otot-otot betisnya, pahanya terbiasa. Ya, kalau orang udah terbiasa, nanti di sana insya Allah ya terbiasa, nggak merasa sakit. Karena ya, tempo hari, ya, beberapa hari yang lalu itu saya pernah WA ke salah satu subscriber yang berada di sana saat ini, di bulan Desember ini, di awal ini, betul-betul dia merasa berat karena tidak terbiasa jalan kaki. Ya, jadi diusahakan ya, jalan kaki agar otot-ototnya terbiasa. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu, pada saat menjelang keberangkatan, ya, diusahakan Bapak Ibu jangan begadang. Karena apa? Ya, salah satu yang dapat menurunkan imun seseorang itu kalau kurang tidur. Nah, untuk itu, di sini saya memberikan tips yang ketiga, diusahakan jangan banyak begadang, silahkan istirahat yang cukup. Waktunya tidur ya tidur. Waktunya kita bangun ya di-manage bagaimana caranya, jangan sampai kurang tidur. Itu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, silahkan Bapak Ibu pergunakan ya hal-hal yang sekiranya pemikirannya berat-berat, ya dialihkan ke orang lain. Jadi intinya yang keempat, jangan mikir yang berat-berat. Enjoy saja, ya. Kemudian juga ya, perbanyak kita bersyukur kepada Allah supaya kita jangan terlalu berat mikirnya. Karena kalau kita mikir terlalu berat, itu juga imun akan turun, biasanya seperti itu. Kemudian yang kelima, menjelang keberangkatan silahkan Bapak Ibu ya, pilih makanan-makanan yang bergizi sebagai asupannya. Umpamanya Bapak Ibu memiliki penyakit apa umpamanya, ya diusahakan pantangannya jangan dilanggar. Yang punya gula diusahakan umpamanya ya dikurangi gulanya. Yang punya tensi darah tinggi ya diusahakan ya, yang asin-asinnya ya sementara ditinggalkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya betul-betul fit, imunnya meningkat, jadi pada saat berangkat betul-betul kuat. Karena apa? Saat ini insya Allah musim dingin. Dan musim dingin di sana berbeda dengan musim hujan di sini Bapak Ibu. Baik itu udaranya, kelembabannya beda. Saya merasakan sendiri itu sangat beda. Kalau di sini musim hujan kan adem, sejuk. Tapi kalau di sana itu dingin.
Nah, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam, ini hanya sebagai contoh ya. Jangan kita itu melakukan hal yang membahayakan. Ya, ingat yang keenam tadi, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan. Contoh, pada saat ini kan musim hujan, umpama genteng bocor, diusahakan yang membetulkannya orang lain, jangan Bapak Ibu. Ya, diusahakan. Karena pernah ada kejadian Bapak Ibu, menjelang beberapa hari keberangkatan, malah betulin genteng, akhirnya terpeleset, akhirnya terkilir. Nah, itu kan akhirnya membuat perjalanan akhirnya terganggu. Belum lagi pernah ada kejadian, orang tuanya itu di kampung yang ingin mengumrohkan kan di kota. Anaknya sudah baik tuh berpesan, Bapak, Ibu, diusahakan jangan ke kebun, jangan ke sawah, karena beberapa hari lagi akan berangkat umroh. Tiba-tiba kodarnya malah ke sawah lah, ke kebun lah, dipatok ular lah. Ya. Alhamdulillah masih tertolong. Ya, pada saat itu terkena patukan ular yang berbisa. Nah, dengan adanya yang saya ceritakan seperti ini, berarti diusahakan kalau sudah menjelang beberapa hari mau berangkat, jangan kita melakukan hal-hal yang dapat membahayakan. Ya, saya sampaikan begini karena ada kejadiannya Bapak Ibu. Ya, terlebih pada saat ini, ya, umpama di kampung dan lain sebagainya musim hujan, ya diusahakan yang bahaya-bahaya ya berikan saja ke orang-orang, wakilkan saja ke keluarga yang lain. Itu ya, seperti itu. Di samping itu Bapak Ibu, ya, ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa pada saat musim dingin. Ya, yang pertama jangan lupa membawa jaket. Ya, baik untuk bapaknya maupun ibunya, silakan bawa jaket. Pertama, jaket itu berfungsi pada saat di pesawat. Ingat pada saat Bapak Ibu insya Allah naik pesawat, itu dingin. Kenapa? Karena memang kalau di dalam pesawat harus dingin. Dinginnya luar biasa dingin. Apalagi Bapak Ibu yang nggak kuat dingin. Berarti harus bawa jaket. Dan jaketnya harus dibawa ya, bukan disimpan di koper bagasi. Langsung kita bawa. Kemudian jangan lupa yang perlu dibawa ke kabin, silahkan bawa sarung tangan. Ya, sarung tangan terkadang di pesawat juga dibutuhkan kalau dingin. Kemudian silahkan membawa topi kupluk yang bisa nutup kuping. Kalau orang yang nggak kuat dingin kan rasanya dingin sekali. Kemudian bawa masker, boleh. Nanti di pesawat kalau kedinginan sekali silahkan pakai masker. Ya. Kemudian jangan lupa membawa kaos kaki. Nanti insya Allah dibutuhkan pada saat di Madinah maupun di Mekah. Ya. Kemudian bagi bapak-bapaknya silahkan bawa sorban. Jadi nanti kegunaannya pada saat menunggu sholat yang pagi itu yang subuh, itu kan terkadang kan kita keluar dari hotel jam 3 pagi umpama. Ini sangat butuh buat penghangat selain jaket. Baik itu di Madinah maupun di Mekah. Nah, dan bagi perempuan, ya tadi wanita diusahakan tadi bawa kaos kaki dan sarung tangan, ya, diusahakan itu dibawa karena dibutuhkan nanti pada saat umpamanya tidur. Ya. Pada saat tidur di hotel itu juga kalau orang nggak kuat dingin pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai jaket. Bahkan di sini saya mengingatkan diusahakan bawa training. Training itu apa? Modelnya dari bahan kaos, celana panjang dan baju tangan panjang. Nah, diusahakan dibawa untuk pada saat kita mau tidur. Karena betul-betul memang di luar dingin, di dalam dingin. Nah, bahkan umpama ada orang yang nggak kuat banget dingin, bahkan sampai alergi, ya, itu diusahakan bawa selimut sendiri. Karena apa? Di hotel betul disediakan hanya saja tidak terlalu tebal. Dan ukurannya juga, saya lihat itu ya pas-pasan, nggak sebesar umpama kita punya di tanah air. Ya, ingat yang pertama bawa apa tadi? Bawa jaket, kemudian bawa sarung kaki, kaos kaki maksudnya, kemudian bawa sarung tangan, bawa topi kupluk untuk menutupi telinganya, bawa masker, kemudian bawa training, bawa selimut, tuh ya, diusahakan yang saya sebutkan itu supaya bisa dibawa. Ya, dikhawatirkan terlebih pada saat umpamanya masuk bulan Januari yang awal itu insya Allah sangat dingin.
Itu ya, seperti itu. Ini saya mengingatkan perlengkapan apa saja yang harus dibawa. Selanjutnya, selain itu Bapak Ibu, ya, ada beberapa vitamin yang harus dibawa atau obat-obatan. Ya. Yang pertama, biasanya yang diserang. Tempo hari juga, kemarin insya Allah saya itu WA dengan salah satu subscriber yang ada di Mekah. Dia baru datang, ternyata sudah terkena, dicoba Allah, terkena penyakit flu. Ya, sakit flu, kalau orang flu kan meriang, nggak enak badan, dan sebagainya. Berarti diusahakan membawa obat-obatan seperti obat batuk maupun obat flu. Nah, namun tips dari saya, biasanya kalau saya itu sebelum berangkat, kalau di sana cuacanya dingin, berarti diusahakan kita ke dokter tuh di sininya, walaupun tidak sakit, minta obat flu, ya, komplit ke dokter. Contoh misalnya, kebetulan saya kan punya dokter langganan. Bilang, Pak, saya kebetulan mau umroh. Kemudian saya minta obat, saya ini sering flu begini-gini, obatnya cocok di Bapak ini. Bilang. Jadi nanti insya Allah dibikin resep, suruh dibawa. Itu diantaranya seperti itu. Jadi di situ biasanya ada obat flu-nya, obat radangnya, kemudian ada obat antibiotiknya. Ya. Jadi sesuai dengan resep dokter untuk persiapan. Selanjutnya, silahkan membawa inhaler yang biasa sedot-sedot hidung, karena biasanya orang-orang itu yang flu pada mangpet, bawa obat batuk, kemudian bawa inhaler, kemudian silahkan yang cocoknya balsem, silahkan membawa balsem, kemudian yang cocok bawa kayu putih, jangan lupa silahkan dibawa. Kemudian untuk yang suka pegal-pegal, karena kan biasanya tuh tetap aja kalau tiap hari walaupun kita sudah terbiasa, umroh itu membutuhkan ya, tenaga yang full, biasanya pegel-pegel. Silahkan membawa counterpan dan juga koyo. Ya, kemarin itu saya lihat itu ada sahabat saya itu cocoknya sama koyo. Jadi betisnya itu sampai ditempel beberapa tempelan. Karena apa? Mungkin cocoknya seperti itu. Ini hanya mengingatkan saja. Ya. Kemudian silahkan juga membawa krim, ya, vaselin. Karena apa? Dikhawatirkan di sana udaranya dingin terus kering. Biasanya retak-retak di sini, di bibir, di kulit. Nah, itu diusahakan membawa krim vaselin. Selanjutnya, di sini saya mengingatkan, bagi yang nggak kuat dingin dan alergi dingin, ya, diusahakan membawa obat alergi. Ya. Tempo hari, kejadiannya ada, di keluarga saya sendiri itu ada, dia itu ternyata dinginnya beda di sini, dengan di Mekah Madinah. Ternyata sampai sana, bentol-bentol, ya, gatal-gatal dan lain sebagainya, nggak kuat dingin. Akhirnya tadi kebetulan membawa obat namanya cetirizine. Ya insya Allah ya, akhirnya ya bisa teratasi. Ya, saya mengingatkan seperti itu. Kemudian bagi wanita diusahakan jangan lupa membawa obat penunda haid. Ya, walaupun umpamanya di sini sudah di manage, tidak dalam keadaan umpamanya datang bulan. Tapi pernah kejadian waktu itu satu rombongan itu, ya, ternyata sampai Madinah malah haid. Biasanya tidak. Nah, dengan adanya kita mempersiapkan obat penunda haid, berarti bisa digunakan. Agar apa? Agar lancar ibadahnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, silahkan membawa makanan-makanan ringan. Apa contohnya makanan ringan? Pada saat Bapak Ibu, umpama mau ke masjid jam 2 malam, umpama kan dingin posisinya, silahkan umpama bawa yang cocok kopi ya boleh, umpama kopi kapal api umpamanya, atau umpama susu jahe, ya. Kemudian yang suka pop mie umpama buat hangat-hangat, silahkan membawa pop mie yang ukuran mini saja. Kemudian juga ya, jangan lupa membawa botol kosong Bapak Ibu. Ya, botol kosong ini digunakan untuk apa? Pada saat nanti Bapak Ibu ke masjid, pulangnya membawa air zam-zam. Ingat ya, air zam-zam ini air yang dibarokahi, bisa menjadi obat. Ya. Jadi diusahakan setiap hari Bapak Ibu bisa minum air zam-zam. Karena kalau yang di hotel itu insya Allah bukan air zam-zam, air mineral biasa. Jadi diusahakan dari sini di-manage supaya membawa botol yang kosong. Nah, itu diantaranya beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar Bapak Ibu bisa lancar ibadahnya, khususnya pada saat pelaksanaan ibadah umroh
pada saat ini yaitu musim dingin. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini kebetulan barusan tadi ada yang menanyakan, ya, pertanyaannya yaitu adalah dia ingin melaksanakan ibadah umroh, ini seorang wanita, kemudian suaminya sudah meninggal, di rumahnya ada orang tuanya yang sudah sangat tua. Nah, dia bertanya, Pak, pada saat umroh itu kan ada yang namanya umroh untuk mengumrohkan. Mana sekiranya yang harus saya lakukan? Mengumrohkan suami yang sudah meninggal atau orang tua yang ada di kampung masih hidup? Itu pertanyaannya, insya Allah seperti itu. Nah, beliau bertanya seperti itu, jawabannya, ingat, syarat orang itu bisa diumrohkan, pertama, orang yang akan diumrohkannya itu sudah meninggal dunia atau sudah almarhum. Nah, tadi dikatakan suaminya katanya sudah almarhum, berarti bisa mengumrohkan suaminya. Nah, kemudian syarat yang kedua, apabila yang ingin diumrohkan itu sakit berat, yang betul-betul memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Bukan sakit flu, bukan sakit tua biasa, bukan. Sakit berat. Walaupun orang itu sudah tua, tapi kalau dia masih bisa beraktivitas, kemudian bisa melaksanakan sholat 5 waktu, itu tandanya berarti dia masih bisa beribadah. Yang dimaksud dengan sakit berat itu betul-betul memang butuh pertolongan. Sholat sudah dituntun umpamanya sudah berat. Nah, itu ya, menurut tuntunannya bisa diumrohkan. Ya, berarti jawabannya tadi, silahkan mengumrohkan suaminya yang sudah meninggal karena orang tuanya yang masih hidup walaupun sudah tua masih bisa beraktivitas. Itu ya, seperti itu jawabannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember, Januari dan Februari, yaitu bulan pada saat musim dingin. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya mengajak ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang mendengarkan nasihat-nasihat saya, yang memiliki rezeki lebih, yang diqadar Allah ternyata rezekinya turah-turah, dan juga yang pernah umroh, atau siapa saja yang sudah memiliki bekal yang cukup, ya, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk mempersungguh ibadah kepada Allah, diantaranya yaitu dengan cara ibadah umroh di bulan Ramadan. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan pahala haji. Bahkan diterangkan dalam hadis lain, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya haji bersama Nabi. Nah, berarti pahalanya pol Bapak Ibu. Nah, untuk itu, saya mengingatkan sekali lagi, hayo sama-sama. Kita hidup ini hanya sekali Bapak Ibu. Kalau kita tidak manfaatkan, kita tidak pergunakan, dikhawatirkan kita yang ada hanya penyesalan. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki rezeki yang lebih, manfaatkan hartanya, rezekinya, waktunya, untuk apa? Untuk bekal ibadah kepada Allah, agar pada saatnya dipanggil kita sudah cukup bekal ibadahnya. Itu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh, umpama ingin bareng dengan saya, boleh. Nah, kebetulan, insya Allah, ya, bulan puasa di 2023 ini, saya beserta keluarga, insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh ya, selama 30 hari berada di kota suci Makkah, dan insya Allah akan lebaran di sana. Bagi yang tertarik, yang ingin, nah, nanti silahkan hubungi, ada nanti insya Allah di video ini saya akan berikan nomor teleponnya. Insya Allah apabila Bapak Ibu umpama ingin dibimbing dengan saya manasiknya dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan saya siap, ya, siap untuk membimbing bagaimana caranya supaya sukses ibadahnya. Itu ya. Dan insya Allah ya, travel yang saya rekomendasikan ini ya, insya Allah amanah, karena saya sendiri juga ikut dengan travel tersebut. Ya. Kebetulan di travel yang saya maksud ini, ya, saya itu mendapatkan tugas sebagai pembimbing, ya, sebagai salah satu pembimbing untuk manasik umrohnya. Ya, nama travelnya yaitu ICT. Ya, nanti saya akan jelaskan di kolom komentar dan juga nanti saya terangkan nanti di videonya.
Ya, insya Allah Bapak Ibu, ya, kalau kita bisa manfaatkan ke hidup ini yang sekali ini, ya insya Allah, ya, Bapak Ibu akan menjadi orang yang bahagia. Ya, bukan saja di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.